Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anfa Livia Risma Nurdestianti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat filsafat dan perannya dalam perkembangan pemikiran manusia. Latar belakangnya, filsafat adalah usaha manusia memahami realitas melalui pemikiran yang kritis. Sebagai penghubung antara ilmu dan agama, filsafat membentuk cara manusia memandang kebenaran dan kehidupan. Di sini saya mencantumkan tiga rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat. Lalu yang kedua, apa itu filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Lalu yang ketiga, bagaimana cara filsafat dan para tokohnya. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu A, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu berfilsafat. Berfilsafat adalah bentuk berpikir yang bersifat mendalam, kritis, dan sistematis, yang membedakannya dari aktivitas berpikir biasa. Semua orang yang berfilsafat pasti melakukan proses berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir melakukan kegiatan berfilsafat karena berpikir biasa tidak selalu melibatkan refleksi dan analisis filosofis yang mendalam. Jadi, berfilsafat bisa dilihat sebagai sukses khususnya dari kegiatan berpikir yang lebih luas. Lalu pembahasan yang kedua yaitu B, pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Jadi filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu secara mendalam dengan menggunakan akal dan budi. Jadi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta kebijaksanaan, yaitu usaha mencapai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang realitas, eksistensi, dan nilai melalui berpikir kritis dan rasional. Lalu yang kedua yaitu objek filsafat. Objek filsafat terbagi menjadi dua, yaitu objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang kedua, objek formal adalah cara atau metode khas filsafat untuk mengkaji objek material tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu cabang-cabang filsafat utama yang meliputi metafisika, yaitu mempelajari hakikat realitas dan eksistensi. Lalu epistemologi yang mempelajari tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Lalu etika mempelajari tentang nilai dan norma moral. Lalu logika yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar. Dan yang terakhir yaitu estetika, yaitu mempelajari tentang keindahan dan seni. Keempat, kedudukan ilmu agama dan filsafat. Ilmu agama dan filsafat saling melengkapi dalam pencarian kebenaran manusia. Ilmu fokus pada fakta dan metode empiris, agama pada keyakinan dan makna spiritual, sementara filsafat menyelidiki dasar-dasar filosofis kedua bidang itu dan pertanyaan mendasar tentang eksistensi dan kebenaran. Lalu ketiganya membentuk kesatuan pemahaman yang utuh bagi manusia. Pembahasan yang ketiga yaitu C, sejarah filsafat dan tokoh. Jadi pada masa Yunani kuno dimulai dengan filsuf seperti Thales dan Socrates yang mencari hakikat alam dan moralitas. Plato mengembangkan teori bentuk dan Aristoteles menekankan logika dan etika. Dan yang kedua, pada masa Yunani klasik muncul aliran seperti Epikuros yang fokus pada kebahagiaan dan Stoik yang menekankan kontrol pada diri. Lalu yang ketiga, abad pertengahan, filsafat berkaitan erat dengan agama, dengan tokoh seperti Thomas Aquinas yang mengintegrasikan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen.
Lalu yang terakhir yaitu filsafat Islam, tokohnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd yang menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Yunani serta memadukan filsafat dengan teologi Islam. Jadi kesimpulannya, filsafat adalah cara berpikir kritis dan mendalam untuk memahami hakikat segala sesuatu. Ia memiliki cabang-cabang utama dan metode khusus, serta melengkapi ilmu dan agama dalam mencari kebenaran. Perkembangan filsafat dari Yunani hingga Islam menunjukkan kontribusi yang besar para tokohnya dalam membentuk dasar pemikiran manusia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.